Oke, setelah break selama 1 minggu kemarin, One Piece chapter 1017 kini sedang menjadi hangat perbincangan para fans. Nah, tidak hanya itu aja nih, banyak kejadian dan fakta tidak terduga yang hadir dalam chapter ini. Mulai dari informasi koneksi buah iblis milik Luffy terhadap pemerintahan dunia, sampai wujud Hybrid Zone milik Queen, Usu, dan masih banyak lagi. Oke, kita mulai breakdown kisahnya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai review One Piece chapter 1017 dan kejadian menarik ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan tonton sampai habis ya. Nah, judul One Piece chapter 1017 kali ini yaitu Order, yang artinya adalah perintah. Dan di cover chapternya ini menampilkan sosok Lord Buggy sama yang mengubah bentuk tubuhnya menjadi puzzle dan bermain bersama seekor simpanse. Nah, panel pun dibuka dengan adegan di panggung utama di mana Tama sendiri terlihat akan berteriak untuk memberikan perintah kepada para gifter bawahannya itu. Namun tiba-tiba Tama diteriaki oleh Queen yang membuatnya sangat ketakutan hingga pingsan dan jatuh dari tempatnya berada. Nah, scene pun lalu berganti ke lantai 4 di mana pertarungan Usu dan Jinbe berlangsung. Salah satu kucing wanita bawahan Usu pun terlihat menembaki Jinbe dan kita tahu Usu sendiri hanya tertawa terbahak-bahak tuh. Nah, di sini pertarungannya pun terlihat bukan 1-1 antara Jinbe dan Usu, sebab anak buah dari Usu sendiri itu terus ikut campur menyerang Jinbe. Hal yang sama pula juga dikatakan terjadi pada pertarungan Franky dan Sasaki serta Jack dan Inuarashi. Nah, di sini Franky dan Inu itu terlihat tidak bisa fokus ke pertempuran 1-1 mereka, sebab anak buah Kaido selalu menyerang mereka. Nah, panel pun kembali ke panggung utama dan kita tahu bahwa Tama sendiri terlihat sudah kembali sadar. Kita tahu Tama sendiri mendengar teriakan semangat dari Nami dan Usopp yang membuatnya menjadi lebih berani untuk memberinya perintah. Dia mengatakan seperti ini, "Semua gifter yang sudah memakan ki bidanggoku, aku perintahkan kalian untuk membantu Luffy dan Momonosuke. Mari jatuhkan Kaido," teriak Tama. Di saat Tama berbicara, kita diperlihatkan adegan di mana kru bajak laut Law menyelamatkan Luffy dan sedang memompa keluar air dari dalam tubuh Luffy sendiri. Nah, tidak hanya Luffy nih, kita juga diperlihatkan nasib Shinobu dan Momonosuke. Terlihat Momo itu nampak menangisi Kinemon dan Kiku. Nah, prediksi para fans sih mengenai apa yang akan dilakukan kru bajak laut Law dan Momonosuke muncul di chapter 1017 kali ini, dan ini ternyata terbukti tepat. Setelah itu, kita diperlihatkan adegan di mana para gifter itu nampak berpindah pihak setelah mendengar perkataan dari Tama. Nah, beberapa gifter sendiri seperti Briscola dan Hamlet pun ditunjukkan sedang menyerang anak buah Kaido lain yang sedang bersamanya. Di sana itu dengan bantuan gifter yang memiliki kemampuan unik serta skill bertarung yang mumpuni, kita rasa nih, kini pasukan aliansi tentunya tidak perlu takut lagi akan jumlah, sebab para gifter sendiri yang direkrut Tama tersebut pasti kekuatannya setara dengan ratusan atau bahkan ribuan Waiters dan Pleasure biasa. Nah, di sana perintah Tama tersebut pun didengar oleh seluruh Onigashima karena menggunakan announcement mode milik Bao Huang. Hal ini membuat gifter itu di tempat lain pun berpindah pihak kepada pasukan aliansi. Diperlihatkan pula bahwa para gifter yang ada bersama Jack kini malah berbalik menyerang para pasukannya sendiri tuh, yang membuat Jack sangat marah dan Inuarashi merasa sangat lega. Sementara itu, Poker atau biasa yang disebut sebagai gifter Rattle Snake yang bersama dengan Usu kini malah menyerang anak buah Usu sendiri yang bisa membuat Jinbe fokus dengan pertarungannya. CP0 pun ditampilkan sangat bingung sebab mereka tidak paham apa yang sedang terjadi, dan gifter yang awalnya datang untuk membantu Queen di panggung utama pun akhirnya malah ikut berpindah kubu dengan berpihak kepada pasukan aliansi. Nah, Queen pun yang menyadari bahwa kejadian ini adalah ulahnya Tama, jadi dengan segera Queen menyiapkan laser untuk menembak Tama. Namun sebelum itu terjadi, Usopp dan Nami berhasil membawa kabur Tama dan Sanji berhasil menggunakan teknik Collar Strike hingga membuat laser tersebut meledak di mulut Queen. Nah, setelah itu Queen berkata seperti ini, "Anak jadi sialan." Nah, Sanji pun berkata agar Queen berhenti memanggilnya seperti itu dan bertanya apakah Queen adalah bagian dari proyek gila ayahnya. Queen pun bertanya apakah yang dimaksud Sanji dengan match. Nah, itu semua sudah menjadi masa lalu, jelas Queen sendiri, dan di sini timbul pertanyaan bahwa apakah proyek tersebut sama dengan Smile dan Surge. Jawabannya di sini tuh masih belum diketahui sih.
Yang kita tahu saat ini, sembari menjelaskan hal tersebut, Queen itu berubah memasuki mode hybrid form miliknya itu. Bentuk hybrid Queen nampak tidak jauh seperti wujud normalnya. Hanya saja terlihat kini tangan kanannya memegang sebuah pedang. Sedangkan di tangan kirinya yang mana adalah tangan robotik, kini menumbuhkan 3 buah cakar mirip seperti senjata Natalia di Mobile Legends. Nah, scene pun lalu berpindah ke Chopper dan Zoro. Chopper yang mengkonsumsi Rumble Ball itu versi 30 menit buatan Caesar Clown, kini tubuhnya menyusut seperti kurcaci. Nah, Chopper sekarang diperlihatkan hanya berukuran seperti seorang yang sangat kecil. Dan tidak hanya itu nih, Chopper pun kini berbicara seperti orang tua sebagai efek samping dari penggunaan Rumble Ball tersebut. Nah, kemudian Miyagi dari Dr. Sukuming itu mengatakan bahwa ada obat penyembuh super yang bisa mereka gunakan di Zou. Nah, obat tersebut dikatakan dapat menyembuhkan tubuh Zou sendiri secara instan. Namun, ketika efeknya yang hilang, maka tubuh Zoro akan menerima rasa sakit yang 2 kali lebih parah. Zoro pun berkata bahwa tidak ada waktu untuk berpikir, berikan saja obatnya kepadanya. Nah, prediksi kita kali ini sepertinya di chapter berikutnya tubuh Zoro yang segar bugar akan diperlihatkan secara sanggup untuk melawan King. Kemudian nih, scene itu berpindah lagi ke lantai 4 melanjutkan pertarungan Jinbe dan Husu itu yang sedang berjalan 1 lawan 1. Nah, berkat Shifter yang mengembalikan keadaan di sana, Husu ini terlihat mengeluarkan sebuah pedang untuk menyerang Jinbe, namun dapat ditangkis dengan teknik Yojin karate miliknya. Lalu, Jinbe melancarkan serangan kepada Husu yang dihindarinya menggunakan teknik Sora ala CP9. Husu sendiri juga menggunakan serangan Rankyaku, namun dapat ditahan oleh Jinbe menggunakan Busosoku Haki yang melapisi tubuhnya itu. Nah, di sini Jinbe pun menyadari bahwa Husu baru saja menggunakan teknik Rokushiki, di mana teknik ini bertarung yang diajarkan pemerintahan dunia kepada para petarung-petarungnya. Sementara Jinbe berbicara, Husu berubah ke mode hybrid miliknya itu. Dan akhirnya kita bisa melihat 2 user Zoan yang berubah menjadi mode hybridnya di chapter 1017 ini. Nah, setelah itu Jinbe lalu berkata seperti ini, bahwa ia mengingat semua sekarang. Dahulu ada sebuah rumor bahwa salah satu anggota CP9 kabur dari penjara, dan Jinbe saat itu mengaku bingung mengapa anggota pemerintahan dunia malah ditahan. Nah, di sini Husu pun hanya tertawa ketika tahu Jinbe mengatakan hal itu. Ya, itu adalah aku, begitu kata dari Husu. Nah, kita tahu bahwa Husu sendiri juga bilang bahwa ia pernah melihat Jinbe meskipun tampaknya Jinbe tidak mengenalinya. Prediksi kedepannya sih seperti selanjutnya akan ada sebuah narasi yang menjelaskan bahwa Husu ini dulunya adalah salah satu agen pemerintahan dunia yang terkuat, bahkan menandingi Rob Lucci. Namun 12 tahun yang lalu karena satu kesalahan yang dibuatnya, Husu dijebloskan ke dalam penjara. Nah, Jinbe pun berkata ia turut prihatin dengan keadaan Husu di masa lalu dan berkata bahwa artinya mereka tidak punya dendam pribadi. Yang kita tahu, Husu pun mengiyakan pertanyaan dari Jinbe tersebut. Namun, Husu mendengar Jinbe secara langsung mengatakan bahwa ia adalah kru dari bajak laut topi jerami, dan mendengarkannya saja membuat Husu itu sangat kesal. Nah, Husu pun mengatakan lagi bahwa 12 tahun yang lalu sebuah buah iblis di bawah perlindungan pemerintahan dunia dicuri ketika sedang diantarkan. Dan 2 tahun lalu ketika Luffy si topi jerami itu muncul, Husu mengaku kaget karena Luffy memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang dicuri dari mereka. Wow, ternyata sedikit demi sedikit informasi akan pemerintahan dunia terungkap di chapter ini nih. Nah, kita yakin chapter 1018 akan semakin seru karena kemungkinan Zoro akan bangkit kembali dan membantu Sanji melawan King. Nah, tapi pertanyaannya yang bikin kita penasaran, bagaimana caranya buah iblis itu bisa di tangan Sang? Nah, apakah Sang mencuri dan mengambil semua itu dan akhirnya kita tahu bahwa Luffy memakannya? Apa yang sedang dipikirkan Sang saat itu? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai chapter One Piece 1017 ini yang sangat menarik tentang misteri dari buah iblis Gomu Gomu no Mi sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.